Saya ingin mengawali dengan ilustrasi data dulu ya. Hasil sensus penduduk 2020, sensus penduduk terakhir yang dilakukan di Indonesia, ada 270 juta jiwa, kurang lebih 270,20 juta jiwa, dan di antara data tersebut sebanyak 133,54 juta orang adalah perempuan, atau setara dengan 49,42%. Nah, dan kalau kita lihat lagi, kita agak mundur sedikit ke pemilu 2019, maka pada pemilu 2019, pada Pilpres, tercatat pemilih perempuan itu sebanyak 96.572.045 orang atau setara dengan 50,07%. Jadi pada 2019 lebih dari setengah dari keseluruhan daftar pemilih tetap Pilpres 2019 adalah perempuan. Kemudian kalau dilihat juga dari sisi data, pemilih perempuan juga tercatat loyal dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, berdasarkan data Pilpres 2019 tercatat pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih itu dari total keseluruhan pemilih, jadi 100% pengguna hak pilih pada pemilu 2019, 51,43%-nya adalah perempuan. Artinya perempuan yang datang ke TPS jauh lebih banyak daripada pemilih laki-laki, dan selisihnya adalah pada angka 2,86%. Nah, ini kalau dari sisi data-data, dan kalau dari sisi konfigurasi usia bisa dilihat ya, kelompok milenial dan Gen Z itu memang menjadi kelompok mayoritas di dalam penduduk populasi kita, yang jumlahnya kalau dijumlahkan mencapai 50% lebih. Dan ini adalah data Global Gender Gap Report 2021 dari World Economic Forum. Dari 156 negara yang dilakukan pengukuran, Indonesia itu berada pada peringkat 101 dunia dengan skor 0,688. Jadi kalau angka 1, skornya 1, itu berarti ada gender parity ya, atau kesetaraan dan juga keseimbangan gender. Sementara Indonesia 0,688 di peringkat 101, satu peringkat lebih baik daripada Korea Selatan yang berada pada peringkat 102. Dan kalau kita bedah lagi dari 4 indikator pengukuran, maka untuk political empowerment atau pemberdayaan politik, Indonesia itu berada pada peringkat 92 dengan skor 0,101 gitu. Jadi ini yang bisa dilihat di layar secara keseluruhan, kita pada peringkat 101, tapi kalau untuk pemberdayaan politik kita pada peringkat 92. Nah, kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, maka Indonesia itu kita pada peringkat nomor 6 gitu ya. Ada 5 negara di atas kita. Filipina, Laos, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kita pada peringkat ke-6. Dan bisa dilihat di sini perbandingannya ya, kalau dari sisi politik, pemberdayaan politik, misalnya Filipina itu peringkat globalnya peringkat 33, Indonesia 92. Lalu juga Singapura pada peringkat 72 begitu. Nah, ini yang bisa dilihat bagaimana posisi kita dalam konteks global. Lalu bagaimana kemudian menuju 2024. Jadi 2024 nanti Bu Betty dan Bu Loli pasti lebih komprehensif menggambarkan soal bagaimana 2024 dan berbagai seluk-beluknya. Dari aspek penyelenggaraan, saya akan melihat dari aspek pemilu legislatif dan pemilu presiden. 2024 tidak ada perubahan undang-undang pemilu. Jadi kita akan tetap menggunakan undang-undang pemilu yang sama dengan undang-undang yang kita gunakan pada tahun 2019 atau pada pemilu 2019 lalu. Kita akan kembali sejauh ini, yaitu menyelenggarakan Pilpres dan Pileg serentak yang kita lebih kenal dengan pemilu 5 kotak. Tapi ini bisa saja berubah kalau KPU kemudian misalnya melanjutkan rencananya untuk menyederhanakan surat suara dan hanya menggunakan 2 surat suara untuk pemilu 2024, di mana surat suara untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota bergabung dengan Pilpres, dan kemudian ada surat suara DPD. Ini misal ya ilustrasinya. Tapi sejauh ini karena belum ada perubahan, dan kalau kita lihat nomenklatur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
maka pemilu yang akan berlangsung adalah pemilu 5 surat suara atau pemilu 5 kotak. Kita akan memilih secara bersamaan di hari, waktu, dan tempat yang sama calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten kota. Nah, yang menantangnya lagi adalah pemilu 2024 akan beririsan tahapan dengan pilkada serentak nasional yang meskipun berbeda bulan akan tetap dilaksanakan juga pada 2024, yaitu pada bulan November. Sementara untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif, bila tidak ada perubahan kebijakan, akan dilakukan hari pemungutan suaranya pada tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu. Jadi pemilunya 14 Februari 2024. Kemudian kalau kita bedah lagi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini mengatur sekaligus pengaturan untuk pemilu presiden, pemilu legislatif, dan juga penyelenggara pemilu. Jadi ada 3 substansi besar di dalam Undang-Undang 7 2017 ini. Dan kalau kita baca, maka tidak ada kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan untuk Pilpres. Jadi di Pilpres itu tidak ada affirmative action untuk pencalonan perempuan. Nah, affirmative action atau kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan itu ada di pemilu legislatif hanya untuk pemilu DPR dan DPRD, berupa penempatan kuota 30% caleg perempuan dalam daftar calon, lalu setiap 3 caleg terdapat paling sedikit 1 caleg perempuan, serta pengutamaan perempuan dalam nomor urut atas yang sudah kita praktikkan sejak pemilu 2014 lalu, di mana ketentuan setiap 3 caleg harus memuat 1 caleg perempuan bisa disimpangi sepanjang caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut atas sebanyak 30%. Nah, untuk pemilu DPD sendiri tidak ada afirmasi. Jadi kebijakan affirmative action atau keterwakilan perempuan itu hanya ada untuk pemilu DPR dan DPRD, tidak untuk DPD. Untuk DPD dan Pilpres sepenuhnya menerapkan kompetisi tanpa afirmasi. Nah, yang berikut untuk 2024 karena tidak ada perubahan undang-undang pemilu, maka akan tetap berlaku adanya ambang batas pencalonan presiden, di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dan dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Artinya diambil dari kursi hasil pemilu 2019 dan juga hasil pemilu DPR 2019. Yang terakhir, penguatan kebijakan afirmasi dengan konfigurasi pengantar seperti tadi disebut di atas, tidak ada perubahan undang-undang pemilu, maka kalau kita ingin mendorong adanya penguatan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan, akan sepenuhnya bergantung pada terobosan penyelenggara pemilunya, yaitu KPU dan Bawaslu, serta komitmen partai politik. Nah, ini sudah tepat menghadirkan Bu Betty dan Bu Loli, serta tadi walaupun video ada Mbak Diah ya. Karena memang kalaupun kita ingin mendorong ada terobosan yang lebih baik, maka terobosan afirmasi keterwakilan perempuan melalui regulasi atau pengaturan perundang-undangan itu hanya terbuka kesempatannya melalui peraturan teknis pada level peraturan KPU, Bawaslu, serta komitmen partai politik. Bisa saja kita menempuh upaya misalnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tapi sekali lagi itu ruang yang sifatnya yudisial ya. Tetapi kalau dari sisi regulasi seperti apa yang saya tulis di layar, terobosan itu ditentukan oleh akhirnya penyelenggara pemilu dan partai politik.